Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini kami akan membagikan pembahasan spoiler Boruto episode 209 berjudul Pariah dan review manga chapter 44 di mana sudah dibagikan resmi yang patut kita bahas. Sebelumnya, pemandu TV dari bulan lalu melaporkan bahwa tidak akan ada siaran Boruto episode 209 karena alasan penyiaran Olimpiade Tokyo 2020. Apakah jam tayang akan diubah lagi atau tidak? Jadi tunggu info terbaru apakah episode 209 akan rilis sesuai jadwal atau diundur. Anime Boruto episode 209 berjudul Pariah yang tampaknya dijadwalkan pada Minggu 25 Juli. Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Bahasa Indonesia, arti kata pariah adalah kasta yang terendah. Arti lainnya dari pariah adalah paria. Pariah masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum untuk digunakan di seluruh dunia. Animasi Boruto episode 209 dijelaskan akan dikerjakan Studio Mouse. Ringkasan ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Hanya judulnya disediakan oleh majalah Animage. Sinopsisnya berbunyi, Kawaki mengingat teror dari fenomena tidak biasa yang baru saja terjadi di dalam Boruto dan dirinya sendiri. Kawaki benar-benar mengalami bahwa karma itu sendiri adalah bahaya yang lebih besar daripada yang dia pikirkan. Dengan Kara yang terus mengawasi mereka, dia mulai merasa bahwa desa Konohagakure mungkin dalam situasi bahaya. Sampai sekarang, semua orang di keluarga Uzumaki telah perhatian dan baik terhadapnya. Selain itu, dia telah bergaul dengan teman-temannya yang lain di desa juga. Kawaki menjadi ragu dan khawatir akan melibatkan mereka juga kepada insiden yang lebih berbahaya. Saat dia terus diam tentang masalah ini, dia kebetulan melihat adik perempuan Boruto, yaitu Himawari yang bertingkah aneh. Sudah jelas episode 209 akan menjadi canon Kawaki. Sebelumnya ada keanehan bagaimana di manga Kawaki terlihat sudah akrab dengan Ino Shikacho. Itu terjadi saat Kawaki mengorbankan tangannya untuk melindungi Himawari. Versi manga Ino Shikacho menjadi simpati dan percaya kepada Kawaki. Bahkan Kawaki sempat bermain kartu Gemaki bersama Shikadai dan Inojin. Namun di versi anime, sutradara membuat Ino Shikacho belum akrab dengan Kawaki. Bahkan Shikadai dan Inojin tidak pernah berinteraksi dengan Kawaki. Hanya saja Iwabe pernah bertemu dan dia memiliki pengalaman buruk pada sikap Kawaki. Tentu saja perbedaan di manga dan anime, di mana di anime Ino Shikacho juga sering bersama Iwabe, Denki, dan Metali. Jadi di episode 209, kemungkinan Kawaki akan beradaptasi dengan mereka juga. Kemungkinan alasannya karena aksi Kawaki menyelamatkan Naruto. Teman-teman Boruto akan mempercayai Kawaki dan mulai mau berteman dengan Kawaki di episode ini. Namun untuk kejadian pada Himawari, belum ada bocoran mengenai itu. Dilihat memang Himawari mungkin akan menjadi sorotan utama. Selain Kawaki yang bergaul dengan teman-teman Boruto, kemungkinan Kawaki akan lebih mengenali Himawari di sini. Sedangkan keanehan yang terjadi pada Himawari mungkin akan sedikit dibocorkan di spoiler episode 208 hari ini. Apakah keanehan Himawari berkaitan dengan aktifnya Byakugan? Atau mungkin karena Himawari terharu karena nafas bunga sudah diperbaiki? Atau mungkin masalah lain? Mungkin itu terkait juga pada arti judul Pariah. Sedangkan kelanjutan anime Boruto episode 210 berjudul Petunjuk tentang Kara akan tayang pada 1 Agustus. Tentu jadwal bisa sewaktu-waktu berubah karena ada acara Olimpiade. Di sini adalah kisah bagaimana Konohamaru dan Sai akan menyelidiki organisasi keagamaan Boro. Mereka akan bertemu wanita dan adik laki-lakinya yang merupakan anggota dari organisasi keagamaan itu. Tentu saja organisasi keagamaan belum tahu mengenai kabar Boro yang sudah mati. Tapi tentu saja tujuan Sai dan Konohamaru hanya untuk menyelidiki tentang Kara. Apakah mereka akan meluruskan para pengikut Boro atau hanya menyusup? Itu menarik ditunggu. Selanjutnya anime Boruto episode 211 berjudul Pelacakan, tayang pada 8 Agustus. Jadwal juga bisa berubah karena adanya Olimpiade Tokyo. Disinilah dibocorkan bagaimana Kashin Koji mencuri data para shinobi Konoha. Ino Shikacho bersama Kakashi berusaha mencari Koji, namun mereka mengalami kesulitan di sini. Bahkan sekelas Kakashi mantan Hokage mengakui bahwa tipuan Kashin Koji sangat hebat.
Tentu saja kita berharap akan ada sedikit pertemuan Kashin Koji dan Kakashi, mengingat mereka sama-sama shinobi level atas. Tentu kita penasaran data apa yang dicuri Koji. Kemungkinan data yang dicuri Koji terkait data semua shinobi. Jadi saat kita membaca manga chapter 44, tidak heran Amado tahu nama setiap shinobi yang ditemuinya. Bahkan Amado tahu masing-masing nama shinobi itu. Padahal Amado baru pertama kali bertemu mereka. Tentu saja jika mengintip chapter 44, 3 episode ke depan tidak sama dengan manga. Artinya adaptasi manga mengenai Koji versus Jigen akan diundur. Namun jika kalian penasaran alur cerita versi manga, kami akan mengingatkannya lagi. Bocoran resmi menyebutkan bahwa chapter 43 akan diadaptasi di episode 208. Boruto episode 208 berjudul Perwujudan Momoshiki, rilis pada 18 Juli 2021. Namun diketahui episode 208 hanya setengah bagian tengah dan akhir chapter 43. Namun pertengahan sampai akhir akan ada cerita tambahan di sini. Jika episode 209 sampai 211 rupanya sudah memasuki episode canon atau cerita tambahan, kita masih belum tahu sebagian besar episode 208. Apakah akan mengadaptasi chapter 44 berjudul Amado atau tidak sama sekali? Jika benar mengadaptasi chapter 44, kemungkinan sebagian adegan 44 akan ada di episode 208. Dan adegan mengenai Kashin Koji di markas Kara akan dihilangkan di episode ke depan. Tentu saja sudah jelas adegan Koji di chapter 43 akhir dan juga 44 akan diundur, mengingat sudah ada bocoran mengenai episode 209 sampai 211. Diterangkan sampai episode 211, Koji masih berada di Konoha. Jadi jika chapter 44 diadaptasi di episode 208, kemungkinan hanya adegan mengenai adegan di Konoha saja. Namun sebaliknya, bisa jadi bahkan chapter 44 tidak akan diadaptasi di episode 208 sama sekali. Berikut kami bagikan mengenai alur cerita manga chapter 44 yang diprediksi akan ada di episode 208, atau jika tidak, pada episode 212 ke atas. Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Adegan sudah ada di Konoha. Tentu tim 7 kemungkinan sudah pulang ke Konoha melalui teknik Jikukan no Jutsu, atau bahkan Uchiha Sasuke yang menjemput mereka. Kita masih belum tahu ini. Diawali adegan ruangan rumah sakit. Naruto tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Tampak di depan Naruto adalah Hinata Himawari dan Boruto. Wajah mereka senang dan lega melihat Naruto sudah sadar. Boruto kemudian berkata, "Akhirnya kau siuman. Lama sekali ayah, aku akan memberitahu yang lainnya juga." Tampak Boruto berlari keluar ruangan. Tampak Hinata juga mengingatkan Boruto agar tidak berlari di rumah sakit. Naruto bingung dan menyadari bahwa ternyata dia masih hidup. Di ruangan lainnya tampak Kawaki yang masih terbaring. Dia bersama dengan Katasuke dan Sumire. Katasuke kemudian berkata, ini bisa menjadi reaksi merugikan, karena kau telah memaksakan hubungan dari tangan buatan yang tidak cocok dengan cakramu. Ini karena mesin nano di dalam tubuhmu menolaknya. Untuk saat ini, sistem tubuhmu menolak sedikit demi sedikit, dan rasa sakit otot kronis Anda kemungkinan akan bertahan juga. Kemudian Sumire tanpa hendak melakukan sesuatu kepada Kawaki. Namun Kawaki kemudian bertanya untuk apa itu. Sumire menjelaskan bahwa itu untuk meredakan rasa nyeri pada tubuh Kawaki. Kemudian Kawaki menjawab, "Tapi itu hanya melemahkan indraku bukan? Jauhkan itu dariku." Tambah Sumire meminta maaf kepada Kawaki di sini. Kemudian Katasuke berkata, "Biasanya itu hanya memerlukan perawatan yang sesuai. Tapi seperti yang kau tahu, cara kerja tubuhmu jauh dari pemahaman kami. Jadi sayangnya tidak ada yang bisa kami lakukan." Kemudian Kawaki menjawab, "Tidak masalah, tubuhku dibuat untuk tidak mati dengan mudah." Sumire tampak khawatir kepada Kawaki di sini. Kemudian tiba-tiba Boruto datang dan berteriak, "Kawaki, ayah sudah bangun." Kawaki tampak terkejut dan lega dengan informasi Boruto. Kemudian tampak panel berada pada percakapan Naruto dan Shikamaru. Mereka tampak berdiskusi mengenai tim 7 yang baru. Shikamaru berkata, "Misi penyelamatan dilakukan oleh tim 7, Boruto dan Kawaki. Mereka semua bertindak sendiri." Naruto menjawab, "Kawaki juga?" Kemudian Shikamaru menjawab, "Benar, mereka mengabaikanku dan pergi ke wilayah musuh. Terlebih lagi, mereka berhasil mengalahkan petinggi anggota Kara yang menjagamu." Kemudian Naruto menjawab, "Apa kau serius? Itu hebat." Shikamaru menjawab, "Memang akhirnya berhasil, tapi sebaiknya kau tidak memaafkan tindakan gegabah seperti itu. Mereka bisa saja mati."
Kemudian Naruto menjawab, Genin bertindak gegabah, jadi tidak ada yang berubah dari kita kecil. Ayolah, ini cuma tradisi Konoha. Shikamaru menjawab, hei, ini tidak lucu. Bajingan Jigen itu bisa memakai karma Kawaki untuk menyusup ke Konoha. Kita harus mengantisipasi itu, jangan lupa itu. Naruto menjawab, benar, aku juga tahu itu. Berikut di manga adalah panel Amado dan Koji, namun kemungkinan besar belum akan diadaptasi di episode 208. Tampak Amado di sini memakai jaket dan membawa ransel persegi panjang bersiap untuk pergi. Koji di sini juga menunggu Amado. Amado berkata, maaf membuatmu menunggu Kashin Koji, semuanya sudah siap. Kashin Koji berkata, cuma itu saja yang kau bawa, tidak banyak juga ya. Amado kemudian berkata, aku hanya perlu sebagian dari pecahan sel dan keseluruhan data digital di sini. Pekerjaan itu akan bisa dilakukan dengan peralatan mereka. Kemudian Koji melakukan teknik Kuchiyose. Tampak kata raksasa muncul di depan Amado dan Koji. Koji tampak berada di atas kata raksasa itu, dan kata itu membuka mulutnya. Koji di sini tampak menyarankan Amado untuk mematikan rokoknya, karena dia akan memasuki mulut kata raksasa itu. Amado mulai naik ke mulut kata raksasa itu. Benar saja ada suara perempuan berkata, apa yang kalian lakukan orang tua? Amado dan Koji tampak melihat perempuan itu, dan ternyata itu adalah Delta. Delta kemudian berkata, kau pikir kau mau pergi kemana Amado? Apalagi tanpa izin dari Jigen. Koji yang di atas kata raksasa turun. Dia bersiap menghadapi Delta di sini. Delta berkata, aku tidak akan segan kalau kalian adalah pemberontak. Koji mulai melakukan segel tangan dan berkata, akan kurus dia Amado, apakah boleh? Amado kemudian berkata, sebenarnya tidak perlu. Koji tampak terkejut dengan jawaban Amado. Kemudian Amado berkata dengan keras, saatnya untuk tidur Delta. Rupanya kata itu adalah perintah suara khusus, tujuannya untuk membuat Delta tidak aktif. Benar saja Delta langsung non-aktif, dan dia tergeletak mendengar suara Amado. Koji terkejut melihat Delta tergeletak. Kemudian dalam pikiran Koji berkata, itu seperti kode darurat untuk menidurkan Delta. Aku curiga bahwa aku telah diprogram seperti itu juga. Amado tampak sudah naik di mulut kata itu. Dia berkata, baiklah, kapanpun kau siap, lakukan. Koji tampak masih diam karena melihat Delta yang sudah non-aktif. Kemudian Koji berkata, begitu sampai, ikuti dindingnya ke arah kanan. Selamat berburu Amado. Kemudian Amado berkata, semoga beruntung padamu juga Koji. Kata raksasa mulai menutup mulutnya. Koji langsung melakukan teknik pembalik Kuchiyose. Benar saja kata raksasa itu menghilang dari tempat itu. Tampak kemudian kata itu muncul di hutan dekat desa Konoha. Kata membuka mulutnya dan Amado keluar dari sana. Tambah Amado melihat dinding desa Konoha di depannya. Amado kemudian mengeluarkan rokoknya dan berkata, waduh, aku lupa membawa korek. Di lain tempat, tampak Kashin Koji di markas Kara justru masuk ke dalam markas. Dia rupanya serius menuju ke tempat Jigen berada dan bersiap melakukan pengkhianatan. Beralih ke Konoha, kali ini Sarada masih terbaring. Di sana Sasuke, Sakura, dan Mitsuki. Tampak Sarada menceritakan kejadian Boruto. Kemudian Sasuke menjawab, Boruto, apa kau yakin? Sarada berkata, aku berani sumpah, motif dari karmanya berbeda dengan biasanya. Dan dia menumbuhkan tanduk di kepalanya, dan mata kanannya adalah Byakugan. Sasuke tampak terdiam di sini. Sarada melanjutkan, dia mengalahkan musuh yang tidak bisa kami kalahkan dengan cepat. Dia punya kekuatan tidak terduga, seakan dia bukan Boruto. Dia seperti... Sasuke memotong pembicaraan mereka berkata, Otsutsuki ya? Sarada, Sakura, dan Mitsuki terkejut. Sasuke berkata, benar, dia seperti mereka. Sarada berkata, Otsutsuki, seperti Momoshiki dan Kinshiki ya? Sarada mulai khawatir berkata, apa yang terjadi pada tubuh Boruto? Apa dia tidak apa-apa? Sakura kemudian menenangkan Sarada dan menyarankan Sarada untuk beristirahat agar dia bisa membantu Boruto saat diperlukan. Sasuke lalu menyetujui saran Sakura di sini. Kemudian tampak Mitsuki meminta Sasuke untuk ke atap gedung dan berbicara berdua saja. Di atap, Sasuke dan Mitsuki tampak hendak membicarakan Boruto. Mitsuki berkata, apa yang terjadi pada Boruto tidak normal. Kami semua melihatnya dengan jelas. Kami cukup dekat dengannya saat itu. Sasuke tampak mendengarkan. Mitsuki melanjutkan, dan anggota Kara yang kami lawan membicarakan mengenai Boruto. Kalau Boruto adalah wadah dari Otsutsuki Momoshiki. Sasuke terdiam sejenak dan berkata, jadi Momoshiki masih ada di dalam karma dan mencoba mengambil alih tubuh Boruto. Begitukah? Mitsuki menjawab, sepertinya Boruto tidak tahu, setidaknya untuk saat ini. Sasuke melanjutkan, apa kau tahu?
Aku curiga tentang motif Momoshiki memberikan Boruto kekuatan seperti itu. Tapi masuk akal jika itu adalah sesuatu untuk membangkitkan Momoshiki. Mitsuki terkejut dan berkata, jadi itu yang dia maksud dengan wadah. Jika dugaanmu benar, jadi Kawaki yang memiliki karma juga berpotensi membangkitkan Otsutsuki yang lain lagi. Sasuke menjawab, benar, dan logikanya adalah orang yang memberikan karma Kawaki. Dan mungkin saja Jigen. Tapi Mitsuki semakin serius mendengarkan Sasuke. Sasuke berkata, di mataku Jigen sendiri juga wadah dari Otsutsuki lain. Mitsuki semakin terkejut di sini. Tampak panel lain di mana Ino Shikacho berlatih. Inojin, Shikadai, dan Shoujo melakukan pelatihan kekuatan. Setelah beberapa aksi, mereka mulai beristirahat. Tiba-tiba muncul satu orang di hadapan mereka. Benar saja itu adalah Amado. Amado berkata kepada mereka, generasi baru Ino Shikacho, aku beruntung hari ini. Oh ya, aku ragu, apa salah satu dari kalian punya korek api? Shikadai terkejut berkata, hah? Kamu siapa? Amado tampak diam dan mendekati Shikadai. Shikadai kemudian bertanya apa tujuan Amado. Kemudian Amado berkata bahwa dia ingin menemui ayah Shikadai, yaitu Shikamaru. Amado tampak mendekat dan ini membuat Shikadai harus menggunakan jurus pengikat bayangannya. Kemudian Amado tidak bisa bergerak di sini. Namun dari tangan kiri Amado muncul alat berbentuk garpu tala. Alat ini berbunyi nyaring sekali, membuat Ino Shikacho menutup telinga mereka. Shikadai menyadari bahwa alat itu adalah senjata sains ninja. Namun terlambat, jutsu pengikat bayangan hilang, dan Amado sudah dekat dengan Shikadai. Dari sapu tangan Amado, muncul dua jarum dan Amado menyuntikkan ke leher Shikadai. Benar saja, Shikadai langsung tidak sadarkan diri saat itu. Amado menjelaskan bahwa itu adalah obat biasa saja. Namun Amado kemudian memakaikan alat ninja ke leher Shikadai. Amado berkata, selamat tidaknya dirimu hari ini, itu tergantung dari ayahmu. Inojin dan Shoujo semakin panik karena perbuatan Amado di sini. Tanpa Inojin langsung menghubungi Ino dengan telepati. Inojin melaporkan masalah itu kepada Ino, sedangkan Amado masih memegangi Shikadai yang pingsan dengan alat di leher yang mencurigakan. Tampak di rumah sakit Konoha, Naruto dan Shikamaru mengunjungi kamar dari Kawaki. Naruto tampak sudah sehat berkata, yo bagaimana keadaannya? Di sana juga ada Kawaki, Boruto, Sumire, dan Katasuke. Kawaki bertanya kepada Naruto, kau sudah baik-baik saja ya? Naruto menjawab, ya, aku sudah baikan. Kawaki menjawab, aku rasa kau sudah pulih total. Sial, kau membuat kami cemas. Naruto tersenyum berkata, terima kasih Kawaki. Aku dengar kau bekerja keras untuk menyelamatkanku. Kemudian Kawaki berkata, aku tidak melakukan apapun. Kau harus berterima kasih kepada Sarada dan Mitsuki. Tambah Boruto marah karena namanya tidak disebut. Dia berkata, hei, kalau aku? Kawaki menjawab, diamlah, ini rumah sakit. Tambah mereka semua tertawa karena candaan Kawaki dan Boruto ini. Kemudian Shikamaru mulai serius berkata, maaf memotong obrolan konyol ini, tapi Kawaki, kami akan melakukan penjagaan lebih ketat kepadamu. Karena kami tak tahu kapan Jigen akan muncul. Tampak Kawaki diam sejenak. Shikamaru melanjutkan, yang bisa memiliki kesempatan melawan mereka cuma Naruto dan Sasuke saja. Jadi kami harap kau tetap dalam perlindungan Naruto, tapi jangkauan pergerakanmu akan lebih dibatasi dari sebelumnya. Kau paham? Kawaki kemudian menjawab, tentu. Tambah Boruto dan Sumire sedih di sini. Tiba-tiba Ino menghubungi Shikamaru melalui telepati. Ino berkata, Shikamaru, kau bisa dengar aku? Ini gawat. Ino menjelaskan bahwa saat ini ada pria mengaku dari Kara, dan dia mengikat bom di leher Shikadai. Dia juga menjelaskan bahwa namanya adalah Amado, dan dia sekarang berhadapan dengan Sai dan tim. Ino berkata, Amado ingin berbicara kepadamu Shikamaru. Tampak panel di mana Moegi berhasil menahan gerakan Amado dengan elemen tanah. Shikadai tampak berhasil lepas dari tangan Amado, dan tangan Amado kini juga tidak bisa bergerak karena elemen tanah dari Moegi. Sai di sini cemas. Dia melarang Moegi melakukan itu. Benar saja, Moegi mengira bahwa dengan menahan gerakan tangan Amado, dia bisa mencegah Amado meledakkan Shikadai. Namun Amado justru menunjukkan bahwa dia meledakkan bom tanpa melakukan apa-apa. Amado meletakkan alat yang sama dengan leher Shikadai di pohon yang lain, dan sesuai kehendak Amado alat itu meledak di dahan pohon. Amado menjelaskan alat di leher Shikadai, hanya dia yang bisa menonaktifkannya, dan itu akan meledak otomatis dalam 48 jam. Jadi tindakan Moegi percuma, dan Moegi kemudian membatalkan jutsu elemen tanahnya. Kemudian saya di sini bertanya apa mau dari Amado. Amado menjawab, sebelum itu, aku meminta maaf. Keadaan yang memaksaku mengambil tindakan seperti ini. Aku tidak ingin menyakiti siapapun.
Tapi waktuku yang sangat berharga. Sai di sini tampak tidak percaya, namun Amado bersikeras agar berbicara kepada Shikamaru. Tidak lama Shikamaru berhasil terhubung dengan Amado melalui telepati. Amado yang sadar itu jutsu klan Yamanaka. Dia kagum karena itu sangat praktis. Kemudian Shikamaru berkata, "Kau bilang tidak ada waktu, jadi langsung intinya saja. Kau punya urusan apa?" Amado menjawab, "Ini adalah masalah yang harusnya dibicarakan kepada Tuan Hokage. Tapi aku yakin dia dikalahkan Jigen, dan dia tidak bisa hadir. Dan aku dengar hanya kau yang berwenang saat ini. Itulah kenapa." Shikamaru tampak sadar bahwa Amado tahu kejadian itu, dan dia percaya bahwa Amado adalah anggota Kara. Kemudian Shikamaru memerintahkan Ino untuk menghubungkan telepati kepada Naruto, Kawaki, Katasuki, dan lainnya. Shikamaru menjelaskan bahwa Naruto sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Tentu saja ini membuat Amado terkejut, karena artinya ada yang bisa mengalahkan Boro. Kawaki kemudian menegaskan bahwa itu benar adalah suara dari Amado. Kemudian Naruto mengambil alih. Naruto berkata di telepati, "Ini Hokage ke-7, bicaralah, apa yang kau mau dengan Konoha?" Kemudian Amado berkata, "Tuan Hokage, sepertinya kau baik-baik saja. Tidak sia-sia aku kemari, aku langsung ke intinya saja. Namaku adalah Amado. Aku ingin membelot ke Konoha." Naruto, Shikamaru, dan Boruto terkejut di sini. Amado melanjutkan berkata, "Sebagai gantinya, aku akan menjadi informanmu. Mengenai Kara, Jigen, Jubi, dan Otsutsuki, akan kuberitahu semuanya." Itu adalah akhir chapter 44 berjudul Amado. Tentu saja dengan adanya canon di episode 209-211, ditambah proses pemulihan Jigen selama 10 hari, ini menandakan akan ada perubahan besar untuk adaptasi chapter 44 ini. Bisa jadi, sebagian saat di rumah sakit diadaptasi di episode 208, dan transisi ceritanya akan berbeda dengan versi manga. Itulah sekilas alur cerita manga chapter 44. Terima kasih sudah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.